Fansnya AE lagi keluar goa, fans BTR udah keluar goa. Sama-sama panas. Tinggal fansnya RRQ belum keluar goa. Iya mana dia Pape. Aduh. BTR juga pengen ngincer peringkat Pucuk 1. dingin bos. Pucuk dingin, tapi lihat Bumi Sport menerima tembakan dari tim Cloud. Mempertimbangkan sebuah hal yang sama bakal langsung touchdown. Awas jatuh. Pemain dari Bumi Sport bakal langsung melawan pemain Cloud yang ada di bagian belakang. Dan Beryl berhasil dapetin pemain tersebut, Raigat. Ditumbangkan begitu saja, langsung dipulangkan ke lobby. Beryl akan mencari korban yang berikutnya, tapi harus berdiam sejenak. Untuk berpindah-pindah tempat akan ada yang menjadi bait. Tapi lihat Kiki Boy memasak sebuah granat overcraft, kembali lagi bakal digoyang kali ini. Granat meledak, masih bisa bertahan terhadap dua pemain dari Bumi Sport. Okta menahan di bagian belakang, tapi close combat bakal terjadi dan Hasbi menang poin tersebut. Limboy dipulangkan begitu saja, granat dari Okta masih terlalu jauh, belum mendapatkan Toto. Toto naik menuju ke arah atas dari dermaganya, sementara Okta masih bersabar di balik sebuah batu. Hasbi mendengarkan langkah kaki lompatan yang malah membuat dia berenang, meng-cancel granat yang sudah mulai dimasak tadi. Ada intipan-intipan manja, Toto penasaran kayaknya untuk memberikan pressnya ke arah Bumi Sport. Ya, tapi ternyata justru Toto malah tarik mundur padahal tadi sudah terspot juga. Tapi nampaknya tarikan mundur tersebut didapatkan karena Toto mendapat informasi bahwa ada yang menjaga di area belakang. Dan itu akan menjadi counter yang cukup sulit bagi seorang Toto apabila dia coba untuk commit push terhadap dua player yang tadi sebenarnya udah mulai terjepit di bagian bawah dari hovercraft. Tapi lihat bagaimana Hasbi dengan sebuah granatnya 3 detik akan coba untuk dilemparkan. Ternyata kurang mateng. Granatnya dari tadi banyak yang jauh. Ternyata granat dari Boom Esports itu belum mateng diajarin sama Yami. Waduh, belum mateng emang ilmunya Yami, kayaknya udah mulai senyap ya. Begitu Yaminya pindah menuju ke arah RRQ, Boom masih bertahan di arah tangga, beradu sisi tangga antara Cloud juga Boom Esports. Tapi Boom juga mendapatkan gangguan karena Ganyang dari SLI memberikan satu tekanan yang datang dari bagian belakang. Udah mulai ke spot lagi pemain dari Boom Esports yang ada di arah perairan. Tapi Beryl lagi-lagi dapetin pemain dari arah tim Cloud. Satu granat paket ini bakal dilemparkan, tapi terlampau jauh. Granat keduanya connect Limboy. Kembali lagi harus tumbang dan Kiki Boy sudah pulang menuju ke arah lobby. Tapi Flowers menculik satu pemain dari Boom Esports. Okta dipulangkan ke lobby. Yap, itu dia akhirnya granatnya connect. Akhirnya yang diajarin juga udah ngelekat di kepala dan dapat dua player dari Cloud. Ini dia hanya menyisakan seorang diri Toto dari tim Cloud Esports. Coba untuk tarik mundur saja mengandalkan sebuah bebatuan di area dermaga. Ini agak throwback juga di mana Satar kemarin ya di minggu kedua itu dia memanfaatkan celah tersebut untuk bisa mendapatkan clutch, momen clutch terhadap tim Bigetron. Tapi lihat bagaimana di sisi lain pun udah ada TKP baru. Potato dari tim Point Cekri dan juga Alter Ego sudah mulai bertetanggaan dan akan terjadi sebentar lagi peperangan yang cukup panas. Ya harusnya nih udah mulai kebaca sih. Udah mulai kebaca cara main dari Alter Ego yang berkali-kali bakal datang dan mengontrol dari bagian utara. Point bertemu dengan Alter Ego, belum ada pecah perang di antara kedua tim ini. Hanya colek-colek manja saja, bahkan dari Point masih belum bergerak semua anggota mereka. Tidak memberikan informasi detail yang lebih banyak lagi berbicara pemain dari Alter Ego. Krypton keluar dari rumah ini akan mengatur dan menentukan area berikutnya yang bakal dipilih oleh Alter Ego. Karena ada gangguan juga dari RRQ, bahkan sudah dinotis juga sama Encang ya. Dari jaraknya begitu jauh, tapi tiba-tiba Toto dapetin satu pemain dari Bumi Sport. Masih berlanjut perang di arah dermaga kali ini dan Cloud secara utuh mereka pulang. Boom Esports retake yang mereka lakukan sukses. Tusun kalau kata Encang. Tusun dari seorang Cloud, hashtag yang ke-16 tidak mendapatkan satupun elimination point. Begitupun dengan Nerpeko yang juga tusun nampaknya karena sudah dipulangkan di area very peer harusnya tadi kita sudah melihat juga. Begitupun dengan Point Cekri, Hansil sudah terspot juga, terkenok di sana, tersungkur di sana. Harusnya masih belum terlihat juga bagaimana upaya revive apakah bisa dilakukan dari seorang Hansil sendiri ataukah tidak. Begitupun di area very peer sudah ada pertemuan antara Dewa United dan juga Bigetron mengamankan seorang Alpha. Yap, satu, udah itu dia Posisinya BTR. coba lihat. Ini Encang tuh udah kayak ini, udah kayak fans-fans BTR yang lagi di kolom live chat. Kenapa Lagi tampil langsung berisik. Encang game 1, 2, 3 kalem. Iya. Kalem tuh Encang 1, 2, 3. Game 4 lihat BTR perform tiba-tiba wadaw. Ternyata Tahu kapasitas. Tahu. Ternyata Encang adalah part fans BTR yang keluar dari Goa. Iya, ternyata boost mentalitinya nggak cuma ke player, Betul. tapi ke fans-fansnya juga. Bener, tapi di sisi lain sudah ada tim Manado yang dipulangkan ke arah lobby, Keepfly Kanza. Kalau tadi gue lihat mereka kayaknya berpotensi buat ganggu pergerakan dari Alter Ego, tapi ternyata malah mereka yang diganggu oleh RRQ yang sudah mulai meratakan pemain-pemain dari Keepfly Kanza. Alter Ego berputar kembali menuju ke arah titik yang lain lagi, melewati area Void.
berusaha untuk masuk ke arah pertahanan dari tim Nightmare. Kenboy siap untuk menyambut kedatangan dari tim Alter Ego. Sudah mulai merespon dengan beberapa setup granat yang mereka lakukan. Sementara Bigetron sudah fokus tingkat tinggi mendapatkan 1 demi 1 pemain dari ARPM. Hard check mereka lakukan, sisi tebing mereka cek, pokoknya jangan sampai ada yang miss. Dan ngeceknya mereka pinter, nggak sendirian. Karena Benar. kalau sendiri tiba-tiba kena HBD nggak bisa di-counter. Nah, itu dia trigger disiplin yang dilakukan oleh setiap timnya, yaitu nggak boleh dilepas. Semua tim itu adalah basic teknik bisa dibilang ya. Itu nggak boleh sampai kelepas, tapi begitupun di mana The Waduh, Helix juga nggak tiba-tiba. mau dilepas oleh tim Alter Ego. Brown didapatkan oleh seorang Zuxi menggunakan S12K-nya Rosemary. Masih dengan S12K yang sama juga coba untuk masuk vaulting dari arah jendela, mendapatkan satu confirm elimination, tapi ternyata absen dilakukan oleh tim Alter Ego, mendapatkan 3 knock dari Alter Ego oleh The Helix. Ya, tapi bahaya juga sebenarnya buat Alter Ego karena hanya menyisakan seorang Rosemary Iya. yang masih berdangsa di arah rumah panjang ini. Atas masih ada 2 pemain yang dari tadi mondar Matain, Babang Mary. Rosemary, lost Ya. dari dan Alter Ego. Setelah memilih lawan, malah mereka yang dipulangkan bertukar lobby, menghindari Voin, menghindari pemain-pemain dari siapa tadi yang ada di bagian atas? ARPM, bukan The Helix, bukan, karena tadi mereka lebih milih buat tabrak The Helix, Shadow Esport. Mereka ngelewatin 2 tim, bahkan Nightmare mereka lewatin. Ternyata pilihan mereka juga tidak terlalu tepat karena yang mereka tabrak begitu tangguh. Kali ini Pandum akan bertahan di tengah gempuran dari Void Chekri. Ada 1 pemain yang tumbang begitu saja dan Pandum berhasil memenangkan battle ini. Poin yang menang. Oh iya, sorry. Poin maksud Poin. gua. Poin yang menang. Pandum yang ke lobby. Tapi Kenapa di otak gua Voin gue bilang Pandum ya? Tapi it's okay, itu dia namanya juga manusia guys. Tapi begitu pun dengan manusia lainnya yang sudah berdatangan dari tim Shadow Esports, coba untuk mendapatkan kompon yang sudah dimiliki oleh tim Void Chekri, sudah mendapatkan notifikasi dan itu Dar. oleh Shadow Esports. Red Face mendapatkan seorang hand skill menggunakan S12K-nya dan kembali lagi Red Face, hands for you, 2 double hands didapatkan oleh seorang Red Face. Dan 5 elimination point hanya berhasil dikumpulkan oleh Void Chekri, pulang begitu saja di hashtag yang ke-11. SLA yang berhasil menguasai di area utara. Ini yang bikin seru tuh udah mulai tabrakan-tabrakan cepat yang terjadi. Bahkan sekarang Bigetron memperebutkan area yang sama seperti yang dilakukan oleh tim RRQ. Paket. Spekulasi paket dari seorang Federales masih belum on point karena pemain dari RRQ bertahan RRQ dengan split yang mereka mainkan, 1-2 split yang sementara ini dimaksimalkan oleh tim RRQ. Belum bisa terspot, itu Connect Pinter nih. yang 2 nggak gerak dalam satu jajaran yang sama, tapi Ya, paket kembali lagi masuk. Itu kayaknya di toilet, makanya seperti Iya, nggak iya, masuk. iya, iya. Iya, Di itu dalam dia. ruangan. dia. Yes. Karena celahnya nggak terhubung ke toiletnya, jadi mau nggak mau harus buka badan sedikit ke kanan. Bahkan karena ada 2 player yang bisa diluluhlantahkan dengan sebuah granat aja. Ini dia Tuh Get kan, bener, Post lagi baris dia. dan juga Viren. Kenapa jadi Tuh baris kan, lagi berbaris? baris dia. Ini karena PBB kayaknya. emang dari kecil tuh kita diajarkan baris berbaris. Oh iya Oh, iya iya. iya. Belum masuk ruangan baris. Benar. Periksa kuku panjang apa enggak. Ya. Tuh didikan militer zaman dulu ya. Nah. Ada cek-cek yang dilakuin juga. Tapi kali ini nggak ada pergerakan dari RRQ. Gancet 2 pemain ini. 2-1 split dari RRQ membuahkan hasil lapar yang memisahkan diri. Agak was-was sebenarnya posisi lapar karena tadi bukitnya agak lowong buat ngelihat posisi dari lapar. Iya, tapi lihat bagaimana smoke. Udah mulai 2 ngatur. player. 1 player maksudnya dari Federales, 2 smoke sudah Federales pop up. Coba untuk nge-push 1 buah rumah panjang yang saat Penasaran ini dia. sudah Penasaran diduduki dia ini. oleh seorang lapar. Ini adalah hard check yang harus dilakukan oleh tim Bigetron apabila mereka mau membersih-bersih Nah, kan komit untuk kan. tim dari RRQ ini dia. Komit push. Gelo. Sudah coba untuk dibangun oleh tim Assalamualaikum. Bigetron Federales. Masuk dari arah Kiri. kiri, tapi masih tidak Awas, ke-smoke. jatuh. Granat counter yang mendapatkan 1 player reset. Kaper. Tim Bigetron masih dengan Ya. S12K akhirnya mendapatkan seorang lapar yang tadinya sempat miss dari panjangan. Ini dia Rezi Rasen Shuriken pantul kah? Ya dipantul ternyata berarti ke arah tangga menilai push dari RRQ. Rezi kembali lagi berpindah berarti ke arah balkon. Kali ini dengan granat keduanya akan dia lemparkan ke arah bawah. Ada split yang dimainkan juga oleh Bigetron karena masih ada revive yang harus mereka lakukan. Sementara kita berpindah berarti ke arah sisi yang lain lagi. RRQ hanya mengisahkan 2 anggota saja. Genpos naik berarti ke arah atas sana. Ada pre-fire yang dia lakukan ketika melakukan hard check berarti ke lantai 2.
Masih belum ada follow up dari pemain RRQ yang lainnya. Tapi Bigetron mendelay perang ini dan granat. Connect untuk bisa mendapatkan satu pemain dari RRQ. Last man standing ada di lantai atas berbondong-bondong. 1, 2, 3 gerbek tapi Viren sempat mendapatkan satu tapi tidak untuk korban yang kedua. Itu dia kelemahan dari solo squad ya. Iya, itu. Di push 4 orang bahkan baik. langsung gerbek baik. Orang tembakannya juga kagak masuk dari 1 orang doang. 4 orang itu kayak gimana Udah pasti counternya? kalah itu. Kecuali punya armor. Bom. Apa tameng? Biasanya sih utility yang bisa langsung Bener. knock-in 4 orang, Pak. Iya benar. Bener, dan emang harus ditimingin banget ya. Ya. Antara Ya. bomnya lo masak detik yang bener, detik yang tepat lo lempar atau nggak usah Betul. dimasak, lo tosin aja biar Ya. meledak waktu naik orangnya. Ya tergantung strategi dan juga timing dari player tersebut. Ingin memainkan granatnya seperti apa, lempar meledak atau lempar dengan timing saja. Sementara Shadow Esport yang sudah menahan pergerakan dari Jeruk Esport, satu pemain Jeruk sudah berhasil mereka amankan. Gua saranin yang kenok di end dulu sih sebelum memberikan informasi-informasi tambahan daripada dia menjadi mata-mata. Tapi Ten sudah lenyap begitu saja tadi. Ada satu gerakan granat lagi yang membuat Shadow Esport unggul. Ada satu orang di balik batu. Dinoy bertahan seorang diri karena sudah tidak ada yang bisa membantu dia lagi. Ada satu, oh dia nyekap satu pemain Shadow di bagian belakang dia, tapi ternyata celah tipis tadi membuat satu pemain dari Shadow tumbang. Masih ada satu lagi yang bakal lanjut untuk melakukan Aduh. combat, tapi ternyata S12K dari Yoru begitu menyiksa Jeruk. Ya, tapi Yoru tahu siapa yang harus di-revive duluan. Ini dia seorang Mastery. Jauh sekali posisinya tapi untungnya tidak ada tim lainnya di kiri maupun kanan yang sudah membaca kill feed elimination di sebelah kiri sehingga tidak ada tim-tim yang menjadi third party mencoba untuk meretake atau memanfaatkan momen dari Shadow Esports yang saat ini masih tersungkur 2 playernya tapi 1 player sudah berhasil Itu dia berduaan di situ, dibangunkan. itu dia. Tapi lihat bagaimana ini Sater sama Rizwan. Depan lu itu, Tar. Ini apa kagak Lihat. tektokan ya? Tapi sebenarnya kalau Satar ya, gue nggak heran kalau dia main solo kayak gini, AK Gold yang lainnya Misa tuh gue nggak heran. Oh. Karena emang Satar kan peraih medali di SEA Games untuk Ya. PUBG Mobile buat Indonesia gitu loh. Benar. Makanya secara survival skill, gue tidak mempertanyakan Satar kalau dia udah sendirian, udah pasti bakal fokus banget. Bahkan ketika dia ada di BTR pun sebagai pemain terakhir bisa ngedongkrak poin BTR dari placement point. Iya. Itu kelebihan dari seorang Sater. Tenang banget, mainnya tenang karena udah biasa juga solo ya. Begitupun solonya juga sampai dibawa sampai SEA Games juga dan ya kita lihat bagaimana Sater hilang. Oh, Narik dia. udah narik dia. Yes, udah Ternyata ada Sater nggak sendiri, masih ada Emang temannya. nggak sendiri? Masih berempat kok dia, tapi tadi Bener. cuma sendirian. Mungkin Di mau situnya. ngecek-cek aja kali Ya, ya, tapi mungkin. ternyata Nyari nggak sampai info. komponnya si Rizwan. Rizwannya nggak Bener. ketahuan. Nah, karena tadi gue bilang Satar ditinggalin sendiri sama yang lain pun gak masalah. Iya. Karena emang survival skillnya dia tuh Kasih bagus dia main, kasih dia banget. main. Sekalinya gerak tapi semua BTR tuh Raisingnya tumbang dan sekarang Asma Ahmed yang berhasil mendapatkan Wah, confirm berani. elimination. Raising ditumbangkan, ada tabrakan-tabrakan dari AK Gold yang akan ditujukan menuju ke arah Bigetron kali ini. Ada satu flashbang tadi atau stun granat yang akan dilemparkan menuju ke arah AK Gold untuk mendelay push dari AK Gold. Pintu sudah mulai dimainkan, Rezak menjaga di arah teras depan. Tidak berada di bagian dalam, membiarkan pemain dari AK Gold masuk. Oh, setup baris. Rapi Iya, juga rapi tuh. banget. Awas, Buka! jatuh. Dua pemain langsung memberikan kejutan menuju ke arah seorang Zhao. Dipanis langsung untuk dipulangkan ke arah lobby. Rezak sudah mulai mendengarkan langkah kaki di bagian sebelah kanan sana. Ada Itu FPP dia. yang digunakan dan Bigetron. Let's go. Ratakan AK Gold, mereka yang nabrak, mereka yang rata. Berpindah kembali menuju ke arah Rizwan yang masih bertahan sendirian aja dari tadi. i4 menjadi kontender untuk seorang Rizwan. Russian Shuriken sudah mulai dimasak kali ini. Lempar kanan kiri, dia agak galau, splash damage masuk. Tapi Rizwan masih bisa bertahan. Oh, salah informasi di bagian luar atau hanya sekedar untuk mendapatkan hiding spotnya saja. The Helix yang akan menjadi pengganggu dari arah high ground. Akhirnya Ivor lah yang memenangkan pertandingan tersebut karena Rizwan sudah tercicil banyak sekali damage yang masuk menuju ke arah badannya karena ada lemparan granat yang dikirimkan oleh seorang Ivor. Tapi Flippy Tinggal mau gerak ke arah mana i4-nya. Ternyata dari The Helix lebih berfokus menuju ke arah kanan dan kiri. Terlalu banyak angle yang dia jaga membuat Batman tertangkap. Axel bisa mendapatkan confirm elimination. 12 elimination dikumpulkan oleh Bigetron. wah, menyala sekali Bigetron dengan 12 elimination point yang sudah berhasil mereka kumpulkan. Dan kali ini mereka akan mendapatkan kembali elimination tambahan kah untuk tim The Helix. Sisanya yang harus mereka bersihkan terlebih dahulu agar mereka bisa melawan dari tim Shadow Esports dengan lebih nyaman lagi. Ini dia Flippy. i4! Justru didapatkan oleh seorang Ivor. 1v1 Dia situation. Iya. Didapatkan oleh seorang Ivor menggunakan S12K. Tapi ada paket granatnya. Connect
dari seorang Federales. Menyala Federales. Buat yang bilang Federales turun hari ini, 3 lawan 3. udah mulai bangun dari tidurnya. Sudah dinotis juga oleh Encang. 3 melawan 3 antara Bigetron dan juga Shadow Esport. Sama-sama memiliki obstacle, tapi kayaknya lebih enak posisi dari arah Bigetron karena dia punya broken wall yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Itu keunggulan dari obstacle yang dimiliki atau defensive area dari Bigetron. Tapi sebenarnya keunggulan dari arah Shadow adalah mereka punya gundukan-gundukan yang sebenarnya mereka ngintip karena Better enak. Tapi Better gak bisa tahu perpindahan-perpindahan yang dilakuin sama pemainnya Shadow. Ya, itu adalah kekurangan dari vision yang dimiliki oleh Bigetron. Mereka juga kalau misal mau keluar, lebarin sayapnya, Rezak lah atau Federales mau ngambil kiri, itu udah pasti udah dijagain Yes. angle-nya. Bentuk Oh. umpannya udah kelihatan. Bahkan granat juga dilemparkan di sana, tapi Axel darahnya dikit banget. Kecil-cicil banget dari seorang Mastery dan juga Asa nampaknya. Axel mendapatkan satu player dari Shadow Esports, menjadi momen yang berharga bagi tim Bigetron. Oh, Misteri tumbang. Kali ini 2 granat dilemparkan. Axel punya waktu untuk melakukan sebuah healing. Misteri mundur, tapi Axel Waduh. tertangkap. Treadlock terjadi, kondisi berimbang 2 melawan 2. Antara Bigetron dan juga Shadow Esport. Menjadi ninja kali ini Shadow Esport. Masuk menuju dalam dari smoke-nya. Confirm elimination mereka dapatkan Misteri. Masih bisa diselamatkan atau tidak, tapi ternyata Rezak tumbang granat on point datang dari Bigetron. Hanya Federales yang akan menjadi pemain terakhir dari Bigetron kali ini. Dia melipir Mindless. ke kanan sana. Satu orang Aduh. terakhir dan gagal. Bigetron mendapatkan net back-to-back chicken. Shadow Esports berhasil mendapatkan chicken pertama mereka di hari ini.